Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Kamis yang pagi ini, semoga kita diberikan kesehatan selalu dan kenikmatan selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang kedudukan manusia dalam pendidikan Islam yang disusun oleh Bapak Miftahul dan Bapak Muhammad Syaifuddin. Sebelum memasuki diskusi, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Ya, berdoa selesai. Baik, kita langsung diskusi. Sebelumnya udah pada dibaca kan? Sudah. Ya udah, karena sudah membaca, sudah tahu isinya, kita cari titik permasalahannya. Ada yang mau ini ditanyakan? Kalau pertanyaan belum ada, tapi yang di situ ada yang hakikat bahwa yang hakikat manusia. Oh ya ini. Yang awal ya? Ini kan? Iya. Ya. Hakikat manusia. Kenapa? Ini ada yang mau didiskusikan? Ya kan itu kan manusia kan asalnya kan itu dijelaskan kalau manusia itu asalnya dari tanah. Kan berarti kan ini kan berarti kan apa ya? Awal penciptaannya manusia. Di sini berarti kan kita diajarkan harus bersyukur bahwa kita itu telah diciptakan. Ya, betul. Oke. Mungkin sebelum masuk ke ini ya, hakikat manusia itu apa? Mungkin ada yang bisa didiskusikan di sini yaitu eh, kenapa kita harus belajar mengenai manusia itu sendiri. Menurut kalian itu kenapa? Kenapa kita harus mengerti apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang maksud dan tujuannya kita itu ada gitu. Kenapa? Mungkin ada yang mau ada yang mau bicara silahkan. Kenapa sih gitu? Kita harus mempelajari diri kita gitu, mempelajari manusia gitu. Kalau menurut saya itu sebagai salah satu bentuk bersyukur. Kan jika kita telah diciptakan, seharusnya kita bisa memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita dan juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, itu pendapat dari Mas Arya. Mungkin pendapatku itu kenapa sih kita harus belajar tentang manusia, tentang diri kita sendiri itu karena agar kita lebih tahu uh, apa maksud dan tujuan Allah menciptakan kita dan bagaimana cara kita hidup dengan benar dan baik agar dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu sih pendapatku. Terus ini ada yang mau yang tanyakan lagi nih. Kan di sini ada tentang apa namanya? Mempelajari manusia dan juga mempelajari alam. Nah, menurut Mas dan Mbak ini kira-kira kenapa penting juga gitu mempelajari alam dalam Islam? Kalau menurutku ya, itu mungkin agak untuk menyimbangkan antara kita sebagai manusia dengan alam. Jadi harus saling seimbang gitu, saling untuk merawat dan untuk menjaganya. Mungkin gitu, kalau alam. Biar nggak semena-mena gitu sama alam juga, sama kayak di apa ya, kayak tumbuhan sama yang lain-lain gitu mas. Menurut saya begitu mas. Lebih ke Oh, menghargai. jadi agar kita lebih paham tentang alam dan Ya, gimana kita biar nggak semena-mena gitu ya. ya gitu. Nah ya, terus ini ada dengan memahami sunnah Allah atau natural law. Apakah benar sunnah Allah itu adalah hukum alam atau natural law? Gimana menurut teman-teman? Mungkin apakah sunnah Allah itu, apakah hukum alam itu adalah sunnah Allah atau bukan gitu?
Karena di sini ada pernyataan yang kayak gitu, pernyataan yang berkata seperti itu. Menurut teman-teman nih, hukum alam ini apakah benar itu sunnah Allah atau bukan? Pendapat pribadi. Gimana kira-kira? Ini saya kasih gambaran ya. Menurutku tuh eh, benar hukum alam itu adalah sunnah Allah. Menurutku ya, menurutku pribadi. Karena hukum alam ini kan ya menjelaskan gitu bagaimana alam bekerja, bagaimana alam apa namanya berinteraksi gitu. Sedangkan alam itu kan diciptakan sama Allah. Jadi mau apapun bentuknya yang ada di alam itu merupakan ciptaannya Allah. Jadi menurutku hukum alam itu termasuk sunnahnya Allah. Gitu menurutku ya, menurutku pribadi ya. Mungkin ada teman-teman yang tidak setuju gitu atau tidak apa namanya tidak ingin berpendapat kalau hukum alam itu bukan sunnah Allah gitu. Hukum alam yang hukum alam, sunnah Allah ya gitu. Silahkan. Kalau saya sih setuju jawab yang kamu bilang tadi. Oke, oke. Oke, lanjut. Eh, Tadi kan teman-teman sudah baca, mungkin ada lagi yang titik permasalahan yang ingin didiskusikan. Ada Yang di yang Anuaria tadi mengenai hakikat manusia. hakikat manusia. Apa yang pengen kita titik beratkan? Ini ada aspek material, ada aspek-aspek lain gitu. Apa semua gimana? Gimana Mas Arya tadi yang mau dibicarakan? Oh, ini ada sekarang ada banyak kasus yang itu loh. Yang apa? Child free apa? Yang banyak orang menikah tapi tidak mau punya anak. Oh, oh iya benar-benar. Padahal dari penciptaannya aja itu ini ya, nih ada nih, lalu menjadi air mani atau nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Jadi ya bisa kita ibaratkan itu sebuah kehamilan ya, Iya. gitu kan. Nah, kenapa kenapa banyak sekarang fenomena child free atau yang menikah tapi nggak pengen punya anak. Nah, gimana nih menurut teman-teman yang lain nih? Mungkin ada teman-teman yang pengen kasih pendapat gitu. Seberapa penting sih gitu kita harus tahu aspek rohani yang ada dalam diri kita yaitu ruh dan nafs gitu. Mungkin ruh dulu sih. Gimana kira-kira? Kalau menurut saya, kalau dari agama ya memang sebenarnya kan ya harusnya kalau menikah kan punya anak. Tapi mungkin kan setiap pendapat orang berbeda ya. Tidak tahu lagi faktornya apa. Entah tentang faktor ekonomi atau mereka pernah mengalami keadaan yang membuat mereka mentalnya tidak siap untuk memiliki anak juga tidak tahu. Mungkin belum siap untuk mungkin anak kan bisa juga. Biasanya pasangan Ya. awal-awal gitu. Tapi cuma kan kalau kebanyakan orang jadinya berpikir begitu, nanti kan dampaknya ke masa depan. Bisa jadi manusia punah kan bisa kalau seumpamanya kebanyakan orang tidak mau punya. Nah, ya benar-benar. Oke, mungkin menurutku ya, mungkin secara agama itu suatu hal yang kurang benar gitu karena udah jelas penciptaan manusia ya dari situ gitu. Nggak tiba-tiba muncul manusia tapi ada prosesnya itu. Tapi kalau menurutku dari sudut pandang yang lain, balik lagi tuh ke kepilihan ya. Mungkin ada beberapa faktor yang nggak bisa apa namanya nggak bisa diungkapin. Misal secara ekonomi, jika misalkan mempunyai anak, maka tanggungan keluarga semakin banyak gitu. Mungkin ada yang beralasan seperti itu gitu. Namun tetap aja secara agama itu kurang benar. Tapi juga sebenarnya
nggak harus child free, tapi ya ada kan program pemerintah kayak yang direncanakan gitu, dibatasi gitu kan, itu tetap menjalani apa namanya ya, menjalani apa yang telah ada gitu, tapi dengan membatasi eh, pergerakannya gitu, jadi tidak terlalu banyak dan tidak menentang juga gitu apa yang disyariatkan sama agama gitu. Menurutku gitu sih. Oke, oke, menarik, menarik. Terus ada lagi nggak nih tentang hakikat manusia yang ingin dibahas di sini? Saya mau tanya, berarti dari manusia yang berasal dari tanah itu berarti bermacam-macam ya? Nggak harus dari tanah apa gitu kan? Aku mikirnya dulu, oh jadi cuma dari satu tanah apa gitu. Ternyata banyak. Oh iya, Nih. Campuran awalnya nggak sih? juga awalnya aku juga ngira gitu ya. Eh, kan padahal kan ini apa namanya, apa sih ya, kakek moyangnya kan Nabi Adam gitu sama Ya, Siti Hawa gitu. Terus kenapa kok beda-beda, nggak kayak orang Arab semua, tapi ada yang kayak kita, ada yang mungkin Tionghoa, atau yang dari Afrika. teman-teman yang misalkan di Afrika gitu kan, itu berbeda kan. Nah ya di sini Islam menjelaskan gitu. Ada yang berasal dari tanah kasar, mana ya? Eh, ya, sebentar sebentar. Nah ini manusia manusia diciptakan dari tanah dengan keadaan bermacam-macam istilah, itu turab atau tanah, sal-sal atau tanah kering, hamai, lumpur hitam, tinta tanah kering dan lain-lain. Nah di sini dijelasin gitu sama Islam kalau tanah pembuatnya atau bahan dasarnya itu berbeda beda. Jadi apa yang ada sekarang ini, bagaimana keberagaman orang-orang yang ada, yaitu dari bahan dasarnya yang emang sudah berbeda gitu. Itu sih. Ya, 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 ya. Oh. Oke. Nah, ada juga nih, ada dari tanah liat. Ya, dan lain-lain tadi kan banyak kan. Nah, terus mungkin ada teman-teman yang ingin dibahas lagi tentang hakikat manusia, aspek material khususnya nih, yang lagi kita screen. Apa Ada. langsung Udah lanjut kayaknya ya? Mas. Lanjut aja nggak Lanjut apa-apa. aja. Lanjut. Nah, ini ada aspek imaterial atau kerohaniannya. Eh, kan manusia kan diciptakan fisiknya dulu ya, pas ada di dalam rahim. Itu aku sih ingin ini sih ingin bertanya ke kalian sih, menurut kalian kenapa eh, pemahaman orang itu berbeda-beda gitu? Kenapa jiwa orang berbeda-beda setiap individu gitu? Padahal kan istilahnya satu sumber ruh itu kan sama kan, dari Allah gitu. Kenapa bisa berbeda? Mungkin dari awal penciptaannya sudah dibuat berbeda ya. Kalau seumpama dibuat sama semua kan apa ya? Jadinya kan ya kayak kita itu kayak bukan makhluk hidup gak sih? Kalau seumpama dibuat sama semua loh. Jadinya kan kayak satu berpikir ini, satunya berpikir ini sama semua, gak ada yang dilakukan jadi. Udah pro kontranya. Oh, paham, paham, Pak. Jadi ya percuma juga kalau bentuknya berbeda tapi isinya sama gitu ya. Iya. Ya, benar. Oke, oke, oke. Paham, Pak. Terus ini juga nih kan ada berupaya daya manusia mengenal dirinya. Ini udah dijelasin. Nah, ini kan maksud dari ruh ya. Ruh diciptakan itu agar manusia mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, mempelajari ilmu pengetahuan dan lain-lain ya. Menurut kalian nih, pentingnya mempelajari ruh itu seberapa penting gitu? Seberapa mempengaruhi kehidupan kita gitu? Kalau untuk penjelasan, kalau mengenai itu apa ya? Saya itu enggak begitu paham. Tapi yang pasti karena kita telah diberikan itu, jadinya kan kita harus bersyukur. Tapi saya untuk pemahaman tentang ruh itu belum begitu paham.
Oke, oke. Benar tadi kata Mas Arya, menurutku juga gitu ya. Karena telah kita dikasih ruh dan dikasih penjelasan tentang bagaimana ruh itu bekerja gitu. Kita harus bisa mempelajarinya dan juga mensyukurinya. Baik, gimana lanjut? Ada udah lewat lagi ya. Sekarang ke proses kejadian manusia, ada yang ingin dibahas? Mungkin gimana teman-teman yang mungkin bertanya-tanya gitu tentang proses kejadian manusia yang bisa kita bahas? Ya, kalau dari proses kejadian manusia itu apa ya? Kalau untuk dipahami kan kita kadang kalau yang seumpama kayak melalui masa yang tidak disebutkan, kita kan nggak tahu prosesnya bagaimana. Tapi karena ya penciptaan manusia itu adalah suatu hal yang kompleks pastinya. Kalau menurut saya dari proses kejadian ini, saya hanya bisa apa ya, mensyukuri bahwa saya telah diciptakan. Oke, oke. Ya, mungkin ini sama kayak seperti yang tadi ya, Iya. proses-prosesnya dan lain-lainnya ya. Nah, ini eh, kenapa manusia sangat istimewa menurut teman-teman tuh, bahkan kedudukan manusia itu lebih tinggi daripada malaikat dan iblis. Kenapa? Kalau aku berpendapat karena manusia itu kan satu kita diberi akal untuk berpikir itu sih yang aku. Terus ada nafsu juga. Jadi yang paling penting akal sih menurutku, diberi akal untuk berpikir daripada yang lain-lain. Oke, oke. Akal. Bisa, Iya, bisa, bisa. Benar juga sih. Itu yang membedakan malaikat, iblis, manusia, binatang, dan lain-lain. Yaitu tadi, bagaimana cara manusia berpikir. Oke, baik. Lanjut lagi. Ini kira-kira dari teman-teman yang udah tadi dibaca-baca nih, gimana nih? Ada yang perlu dibahas lagi nggak? Mungkin di page berapa Yang nih biar kita bisa. itu Kenapa? yang atas lah itu sifat-sifat yang terdapat dalam manusia. Ya. Ini, Eh, ini. ya yang bawah ya itu Ya, sifat-sifat ya. itu. Kenapa? Kalau menurut saya iya itu betul karena kan ini apa ya dalam kehidupan sehari-hari itu kita itu kayak hampir semuanya benar nggak sih? Kalau menurut saya, kalau menurut kalian bagaimana? Ya, benar. Oh, jadi Benar tuh sih, benar. Menurutku sifat-sifat juga benar ini itu. gitu benar yang ada sekali. dalam diri Benar-benar. manusia ya. Iya sih. Bisa dibilang kita tergesa-gesa, sering membantah, ingkar, kurang bersyukur, keluh kesah, gelisah, putus asa. Ya benar-benar. Menurutku ini benar sih sifat alamiah yang ada dalam diri manusia gitu. Sebenarnya nggak bisa dihindari, cuma bisa dibatasi gitu. Jadi mungkin ke depannya setelah kita melakukan pembahasan ini kita tahu gitu mana yang benar dan mana yang salah gitu. Terus ini mungkin yang terakhir kali ya, manusia sebagai elemen utama dalam pendidikan Islam. eh, Manusia sebagai pendidik, anak didik, tenaga pendidikan maupun sebagai penyelenggara. Nah menurut kalian nih, eh, apa sih aspek atau kriteria seorang manusia yang bisa menjadi pengajar bagi manusia yang lainnya, yang bisa menjelaskan tentang ya bagaimana kehidupan ini berjalan, bagaimana manusia itu diciptakan gitu. Menurut kalian ada aspek atau faktor tertentu nggak, kriteria tertentu yang bisa ngebuat kan ini manusia ini bisa jadi pengajar gitu loh. Kalau menurut saya ilmu ya. Yang pertama ilmunya itu pastinya lebih tinggi daripada yang sedang diajar.
Terus yang kedua itu mungkin pengalaman. Karena kan ya, apa ya, seorang pengajar itu kan pastinya memiliki pengalaman yang lebih daripada yang diajar. Jadinya nanti yang diajar ini apa ya, bisa mengetahui kesalahan-kesalahan apa yang akan dia perbuat di masa depan dan mencari cara untuk menanggulanginya. Oke, mungkin kesimpulan untuk hari ini adalah kita harus tahu betapa pentingnya mengetahui terutama diri kita sendiri dalam perspektif Islam, lalu bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini. Mungkin segitu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.